Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد إخواني وأخوتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia, berbagai nikmat yang terus terlimpah dan tiada hentinya, terlebih khusus bagi seorang mukmin nikmat keimanan, nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala firman, balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Bahkan Allah telah memberikan karunia kepada kalian dengan cara memberikan hidayah pada kalian. Dan cara nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini adalah nikmat untuk bisa berkumpul kembali di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, yang tentunya kita berharap dengan duduknya kita di majlis ini menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, dan menjadikan ibadah yang kita lakukan berdasarkan ilmu dan dirasakan dengan amalan. Dan alhamdulillah, semakin banyak nikmat yang Allah berikan pada kita seiring dengan berjalannya waktu. Di antara nikmat yang Anda perhatikan saat ini sudah ada 2 kamera di sini. Tadinya 1, mau nambah 1 lagi, 3. Insyaallah. Semoga perkembangan dakwah di sini semakin Allah permudah dan Allah jadikan kaum muslimin semuanya mendapatkan hidayah untuk bisa terus mempelajari tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan bermuamalah. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang sifat salat yang diambil dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Itu sebuah kitab fikih berdasarkan madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita sudah sampai pada bab tentang tasyahud akhir, di mana tasyahud akhir ini merupakan salah satu dari rukun salat. Dan yang namanya rukun salat berarti harus dilakukan ketika salat. Kalau tertinggal entah karena lupa atau karena sengaja, maka salatnya belum dihukumi sah secara syar'i, meskipun telah dia kerjakan secara gerakan-gerakannya. Tapi kalau ternyata ada satu rukun yang dia tinggalkan, dia harus mengulanginya supaya salatnya sah. Di antara rukun tersebut adalah tasyahud akhir. Berarti sudah berada di sifat terkait dengan akhir salat, di penghujung akhir dari ibadah salat. Beliau katakan di sini, wa yajlisu fi akhir salatihi litasyahhudi mutawarrikan. Kemudian seorang yang salat di akhir salatnya dia duduk untuk melakukan tasyahud. Duduk ini disebut duduk tasyahud. Dan karena di akhir salat maka diistilahkan tasyahud akhir. Baik itu salat yang 2 rakaat maupun 3 rakaat maupun 4 rakaat, yang paling terakhir tasyahud yang dilakukan di rakaat yang paling terakhir itu namanya adalah tasyahud akhir. Ini termasuk rukun salat. Beda halnya dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal bukan termasuk rukun, sehingga kalau lupa tertinggal cukup diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir lupa, misalkan bangun dari sujud langsung salam, maka
belum sah salatnya. Harus dia balik lagi membaca tasyahud, selesaikan tasyahudnya, kemudian salawat pada Nabi SAW, baru kemudian salam. Karena itu termasuk rukun, tidak boleh ditinggalkan. Nah, beliau menjelaskan di sini tentang sifat pelaksanaan tasyahud akhir tersebut. Beliau katakan mutawarrikan, sunnahnya adalah duduk tersebut dengan cara duduk tawarruk. Duduk tawarruk beliau jelaskan maknanya adalah yafrushu yusrahu wa yansibu yumnah, bentangkan kaki kirinya dan ditegakkan telapak kaki kanannya. Wa yukhrijuha min tahtihi, keluarkan kaki kiri dari bawah kaki kanannya. Wa yufdi bi waraqihi ilal ard, dan duduk dengan pantatnya langsung ke tanah atau ke alas, tidak duduk di atas kaki. Wa kaifa qa'ada huna wa fi ma taqaddama jaza. Beliau sebutkan ini adalah sifat duduk tawarruk, ditegakkan jari-jari kaki kanannya itu menghadapnya ke kiblat, karena ketika tegak dia akan mengarah ke kiblat, berdiri telapak kaki kanannya, itu duduk tawarruk. Bagaimana hukumnya kalau orang di tasyahud akhir duduknya bukan tawarruk, duduknya iftirash, atau bukan tawarruk bukan pula iftirash, duduk semaunya, sahkah salatnya? Beliau jelaskan wa kaifa qa'ada huna wa fi ma taqaddama jaza, dan bagaimanapun cara dia duduk, baik di saat ini, yaitu di ketika tasyahud akhir, karena yang disebut tasyahud itu bacaannya bukan duduknya. Duduk itu tempat pelaksanaan tasyahud. Tasyahud itu adalah bacaan at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, itu tasyahud. Adapun duduknya adalah tempat pelaksanaan tasyahud, yaitu ketika duduk. Duduknya itu rukun, tasyahudnya juga rukun. Tasyahudnya tidak boleh dirubah. Kalau duduknya boleh dirubah, tidak. Duduknya yang menjadi rukun adalah yang penting duduk. Adapun sifat duduk, maka hukumnya adalah sunnah. Dalam artian apa? Kalau seandainya dia duduknya bukan tawarruk, sah tidak? Sah, hanya saja apa? Tidak mengerjakan salah satu sunnahnya, yaitu tawarruk. Cara tawarruk. Duduknya iftirash, maka salatnya sah meskipun itu di tasyahud akhir. Oleh karena itu beliau katakan wa kaifa kana, bagaimanapun cara dia duduk, baik di tasyahud akhir ini maupun di duduk sebelumnya. Duduk di antara dua sujud duduknya tawarruk, sah? Sah. Duduk tasyahud akhir duduknya tawarruk bukan iftirash, sah? Sah salatnya. Hanya saja khilafu apa? Khilafu sunnah, menyelisihi yang sunnah. Maksudnya sunnah di situ adalah babil afdaliyah, dan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah tawarruk itu hanya di rakaat yang paling akhir yang akan salam. Adapun kalau belum salam, misalkan masih sujud sahwi, belum tawarruk. Misal dalam mazhab, kalau masih harus sujud sahwi karena ada yang tasyahud awal terlupa misalkan, maka kan harus sujud sahwi, diperintahkan untuk sujud sahwi. Duduknya langsung tawarruk atau iftirash? Dalam mazhab duduknya iftirash. Duduk tawarruknya nanti kalau sudah sujud sahwi, sudah sujud setelah saya baca tasyahud akhir, kemudian sujud 2 rakaat sujud sahwi, balik lagi duduk tawarruk tanpa bertasyahud lagi, langsung salam. Jadi ketentuannya adalah duduk yang paling akhir dalam mazhab. Duduk yang paling terakhir sifatnya tawarruk. Begitu juga makmum yang masbuk, makmum yang harus menambah rakaat, duduknya sudah paling akhir belum? Belum, karena dia akan menambah rakaat. Maka tawarruk atau iftirash? Dalam mazhab iftirash. Karena kaidahnya adalah yang dilakukan dengan tawarruk adalah yang akan salam setelahnya. Oleh karena itu nanti akan beliau sebutkan hal ini. Maka beliau katakan wahya atau iftirash wa tawarruk sunnah. Sifat pelaksanaan dengan cara tawarruk maupun dengan cara iftirash itu hukumnya sunnah, dan itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya sunnah. Paham ya maksudnya? Yaitu
ajaran Nabi SAW yang hukumnya adalah mustahab, tidak wajib. Sifatnya, bukan duduknya. Kalau duduknya adalah wajib bahkan rukun. Bedakan antara duduknya dengan tata cara duduk. Tata cara duduknya adalah mustahab, duduknya itu sendiri adalah rukun. Maka beliau katakan sifat iftirash dan sifat tawaruk adalah sunnah. Itu maksudnya mustahab dan termasuk sunnah Nabi SAW. Yang apabila dikerjakan tentunya lebih afdal karena Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka apa yang rukun wajib, tidak boleh dikerjakan selain apa yang Rasulullah kerjakan. Amun apa yang para ulama menyebutkannya bukan termasuk wajib, maka kalaupun dikerjakan menyelisih hal tersebut, salatnya tetap kita katakan sah, hanya saja khilafu as-sunnah, menyelisihi sunnah. Jadi dalam artian hukumnya boleh tapi bukan sunnah. Bukan sunnah yang maksudnya adalah bukan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal sifat duduk ini perlu kita ketahui bahwasanya terdapat khilaf di antar mazhab. Disebutkan para ulama, kalau dalam mazhab Maliki semua duduk tawaruk. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah semua duduk iftirash. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad dibedakan antara yang tasyahud akhir dengan selain tasyahud akhir, dikarenakan ada riwayat-riwayat yang datang tentang hal tersebut. Maka dalam mazhab ketentuannya seperti yang tadi kita sebutkan, yang dilakukan dengan tawaruk adalah yang paling akhir, di mana setelahnya salam. Kalau setelahnya tidak langsung salam, maka duduknya adalah iftirash berdasarkan pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Maka beliau katakan, wa yaftarisul masbuqu fi akhir salatil imam. Maka orang yang salatnya masbuk, dia duduknya iftirash di saat imamnya sudah tasyahud akhir. Wa yatawarraqu akhir salati nafsihi. Dia tawaruk kalau sudah di akhir salatnya sendiri, bukan di akhir salatnya imam, karena dia masih harus menambah rakaat. Wa kada yaftarishu huna man alaihi sujudu sahwin. Begitu juga orang yang masih harus sujud sahwi setelah salat, maka duduknya masih iftirash. Kapan tawaruknya? Kalau sudah sujud sahwi, karena dalam mazhab semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam, baik karena kelupaan atau karena menambah. Nanti kita akan dapat bab tentang sujud sahwi, kapan diperintahkan untuk sujud sahwi. Ada 3 alasan, 3 sebab. Bisa jadi karena mengurangi sesuatu, atau menambah sesuatu, atau karena ragu. Nah, kalau dia harus sujud sahwi setelah selesai salat di akhir salat, maka tawaruknya adalah nanti kalau sudah sujud sahwi. Ini terkait dengan tata cara duduknya. Kemudian di antara sunnah juga di dalam bertasyahud akhir adalah wa yada'u fit tasyahudaini yusrahu. Dalam 2 tasyahud, yaitu tasyahud awal maupun tasyahud akhir, maka dia meletakkan tangan kirinya di atas paha kanannya inda tarfi rukbatih, di sisi lutut, yaitu sudah mendekati lutut. Meletakkan tangan kiri di atas paha yang kiri, penghujung paha yang kiri, mabsutatan madmumatan, dibentangkan dan tidak direnggangkan, tapi dihimpunkan, sehingga jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Wa yaqbidu yumnahu, adapun tangan kanannya maka menggenggam. Wa yursilu musabbihah, tapi telunjuknya dilepas. Wa yadau ibhamahu ala harfiha, sedangkan ibu jarinya diletakkan di sisi rahah, di sisi telapak. Ini yang disebutkan beliau. Ada juga sifat yang lain yang semuanya sabit dari Nabi SAW, seperti dijelaskan para ulama. Misalkan bisa dengan membentuk lingkaran dengan ujung ibu jari dengan ujung jari tengah, atau menggenggam jari tengahnya dengan ibu jarinya, atau seperti yang tadi kita sebutkan tadi, atau bahkan melepasnya. Maka kata para ulama itu pun sabit dari Nabi SAW. Semuanya dilakukan yang manapun sudah melakukan aslu sunnah, sudah dikatakan melaksanakan sunnahnya di dalam bertasyahud tersebut, karena ada beberapa ayat yang menyebutkan hal tersebut. Wa yarfa'ul musabbihah, kemudian dia angkat
telunjuknya, musyiran biha inda qawlihi illallah. Memberikan isyarat, tadi dilepas tapi belum diangkat. Diangkatnya kapan? Dalam mazhab diangkatnya adalah ketika mengucapkan illallah. Asyhadu la illallah. Jadi pada ucapan hamzahnya, mulai dari hamzah. Dalam permasalahan ini terdapat khilaf dengan para ulama. Apakah memberikan isyarat mengangkat dari telunjuk itu dari awal bertasyahud ketika at-tahiyat sudah mulai, atau nanti pada waktu-waktu tertentu? Namun para ulama menyepakati bahwasanya memberikan isyarat itulah sunnah. Hanya saja yang lebih afdal mana? Yang lebih afdal dalam menerapkan sunnah tersebut kapan? Mulai mengangkat isyarat dengan telunjuk tersebut. Apakah dari awal ataukah ketika berdoa saja? Maksudnya ketika berdoa yaitu ketika lafaz-lafaz yang maknanya doa, karena dalam riwayatnya disebutkan yad'u biha. Nabi SAW berdoa dengan hal tersebut. Kalau dengan doa berarti mulai dari assalamu alayka ayuhan nabi, itu doa. Ketika tasyahud nanti, ketika asyhadu an la ilaha illallah bukan termasuk doa, itu tasyahud. Tapi nanti ketika bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad, mengangkat lagi. Kemudian doa lagi, setelah itu mengangkat lagi. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun Syekh bin Baz rahimahullah beliau mendapat dari awal beliau tasyahud. Ada pendapat yang lain yaitu kapan? Menggerakkan terus. Ada yang lainnya yaitu kapan? Yaitu memberikan isyarat di waktu tertentu, seperti contohnya dalam mazhab adalah dalam ucapan illallah. Maka dalam permasalahan tersebut memang terdapat khilaf oleh para ulama kapan memberikan isyarat dalam hal tersebut dan apakah menggerak-gerakkannya atau tidak. Apakah menggerak-gerakkannya atau tidak? Karena sebagian riwayat menafikan menggerakkan, sebagian riwayat yang lain adalah menunjukkan menggerak-gerakkan. Maka yang dirajihkan di dalam mazhab, yang mu'tamad dalam mazhab adalah beliau katakan ketika mengucapkan illallah wala yuharrikuha inda raf'iha, namun tidak menggerakkannya ketika mengangkatnya. Ini dapat dalam yang istilahnya dipilih dalam mazhab. Dan perlu diketahui bahwasanya dalam hal ini pun dalam sebagian para fuqaha Syafi'i pun berpendapat waqila yuharrikuha, sebagian pendapat mengatakan menggerakkannya. Dan permasalahan ini permasalahan yang memang secara penerapan kaifiyahnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun mereka menyebutkan telah memberikan isyarat maka sudah apa? Melakukan aslus sunnah, telah melakukan sunnahnya. Maka ada yang merojihkan sejak awal dia mengangkat jadi telunjuknya, ada yang merojihkan mengangkatnya ketika lafaz-lafaz doanya, ada yang merojihkan mengangkatnya ketika illallah, ada yang merajihkan adalah dengan disertai menggerak-gerakkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini tentang sunnahnya. Kemudian beliau sampaikan tasyahudnya bagaimana, karena tasyahud itu rukun. Tadi tentang tata cara duduk serta sunnah ketika duduk tersebut. Sekarang tasyahudnya bagaimana? Karena tasyahud tadi kita ketahui tasyahud adalah yang diucapkan, itulah tasyahudnya, bukan duduknya. Ya, tasyahud bukan duduknya. Duduknya itulah tempat pelaksanaan tasyahud. Tasyahud itu adalah ucapan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat atau at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Lafadznya ada beberapa. Banyak riwayat, ada beberapa riwayat menyebutkan tentang lafaz-lafaz tasyahud. Tapi perlu kita ketahui, lafaz tasyahud tersebut dijelaskan para ulama terbagi menjadi dua. Secara hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lafaz yang wajib. Maksudnya lafaz yang wajib harus ada ini. 5 poin ini harus ada. Yang kedua adalah yang mustahabnya atau yang akmalnya, yang sempurnanya. Dari mana diambil istinbat ada yang wajib, ada yang mustahab? Diambil istinbat dari yang wajib karena lafaz-lafaz ini disebutkan dalam semua riwayat. Sebagian riwayat ada kata yang disebutkan, sebagian lain menyebutkan ada kata yang tidak disebutkan. Tapi lafaz yang disebutkan pada semua riwayat ini dihukumi wajib. Ini disebut adalah al-qadrul mujzi'u fit tasyahud. Minimal tasyahud sahnya itu apa yang dia lafalkan supaya tasyahudnya sah dan dihukumi telah mengerjakan rukun bertasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Maka beliau katakan wa aqallut tasyahud, minimal tasyahud adalah at-tahiyatu lillah. Pertama lafaz at-tahiyatu lillah, ada lafaz at-tahiyatu lillah, kemudian salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tidak disebutkan at-thayyibat al-mubarakat, tidak disebutkan sini karena itu adalah tambahan yang sifatnya akmal, sempurna kalau dilafalkan. Tapi minimalnya dia mengucapkan at-tahiyyat. Apa itu at-tahiyyat? At-tahiyyat artinya al-mulk, kuasaan kerajaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia langsung mengucapkan salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, itu pun kedua yang wajibnya itu ucapan assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun, seandainya dia ucapkan tanpa alif lam, salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, sudah sah tasyahudnya. Yang ketiganya lafadznya yang harus diucapkan adalah salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini yang wajibnya. Kemudian yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah. Meskipun tanpa tambahan wahdahu la syarikalah, karena memang sebagian riwayat tidak menyebutkan wahdahu la syarikalah, maka sudah sah yang diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kelima yang terakhir dalam tasyahud tersebut, dalam lafaz tasyahudnya adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi 5 lafaz ini, 5 kalimat ini, inilah yang minimal dalam bertasyahud. Sempurnanya yang mana? Sempurnanya adalah lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan Nabi SAW. Yang diajarkan Nabi SAW ada yang diajarkan kepada Ibnu Mas'ud, ada yang diajarkan kepada Abdullah bin Abbas, ada yang diajarkan kepada yang lain. Nah, sigohnya macam-macam. Kalau seorang bisa mengerjakan semuanya di salat yang berbeda, salat zuhur kerjakan tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud, tersalat asar tasyahud yang lain, maka dia telah menerapkan semua sunnah yang datang dari Nabi SAW. Tapi kalau mencukupkan, misalkan mencukupi dengan tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud saja, maka tidak mengapa. Atau mencukupi dengan tasyahudnya Abdullah bin Abbas saja, maka tidak mengapa juga. Tapi yang lebih afdol dari yang afdol adalah ketika dia menerapkan semuanya. Pertama, dia mengamalkan semua sunnah, semua yang diajarkan Nabi SAW kepada beberapa para sahabat. Kedua, dia menerapkan lebih dari sekedar yang wajib. Kalau yang wajib tadi 5, tapi kalau yang sempurna apa? Beliau sebutkan nanti dalam mazhab yang ambil yang sempurna adalah lafaz wa akmaluhu, yang sempurna dalam mazhab maksudnya yang lebih afdal. Afdal dalam mazhab, dalam artian afdal dalam yang lain, dalam mazhab Hanabilah tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud, yaitu nanti at-tahiyatu lillahi wa salawat thayyibat. Kalau dalam mazhab maka yang akmal adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini yang dalam mazhab yang lebih akmalnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau saya tidak salah adalah tasyahud Abdullah bin Abbas yang dipilih dalam mazhab. Ini nah, sepertinya ini kalau tidak salah itu Abdullah Abbas. Adapun tasyahudnya ini adalah tasyahudnya yang diajarkan pada Abdullah bin Abbas. Adapun tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud yaitu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Jadi ada lafaz yang berbeda, sebagian lafaznya berbeda. Mana yang dikerjakan yang lebih afdal dalam mazhab yang lebih afdal yang tadi kita baca itu adalah tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Itu maksudnya adalah tasyahud yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Dalam mazhab yang lain adalah tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud, dan semuanya boleh, semuanya sunnah, kerjakan pun semuanya sunnah. Yang wajibnya mana? Yang wajibnya tadi 5. At-tahiyatu lillah, kemudian salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh salah
enggak boleh keliru. Kalau dia mengucapkan mengganti kata asyhadu alla ilaha illallah a'lamu alla ilaha illallah, tidak sah tasyahudnya. Karena merubah maknanya. Makna syahadah dengan makna ilmu itu berbeda. Karena itu ini perlu dipelajari. Maka beliau katakan alfadhuhu mutaayyinah, lafadznya ini harus dikerjakan sebagaimana mestinya. Wa yushtaratu tartibuha, dan disyaratkan harus urut. Ini pendapat Ibnu Naqib di sini. Namun pendapat yang mu'tamad dalam mazhab tidak menjadi syarat urutnya. Dalam artian kalau 5 tadi kebalik-balik tidak mengapa. Yang penting apa? Tidak merubah makna. Jangan salah maknanya saja. Tapi kalau cuma kebalik dalam urutan itu kan tersusun dari beberapa jumlah mufidah. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab tahu apa itu jumlah mufidah. Jumlah mufidahnya terbalik satu dengan yang lain, yang mu'tamad dalam mazhab tidak mengapa selama tidak merubah makna. Tapi kalau merubah maknanya barulah di situ tidak sah dalam bertasyahud. Fa in lam yuhsinhu, kalau dia tidak mampu untuk membaca tasyahud tadi, tidak hafal, wajibat ta'allum, wajib belajar. Ini termasuk perkara yang wajib dipelajari. Kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu ada yang wajib. Itu apa yang wajib? Ketentuannya adalah matasihhu bihi ibadatuhu, sesuatu yang menjadikan ibadahnya sah, yang kalau dia tidak tahu dan salah batal atau tidak sah, dan yang menjadikan amal muamalahnya itu sah, akad-akad yang dilakukan sah, maka itu wajib dipelajari tidak terkecuali bagi setiap muslim dan muslimah yang telah balik. Kalau dia meninggalkan hal-hal yang wajib dipelajari, maka dia berdosa. Dia meninggalkan kewajiban. Itulah hal yang wajib seperti yang disebutkan oleh para ulama. Adapun hal yang selebihnya dari yang menentukan sahnya ibadah, maka hukum mempelajarinya tentunya berdasarkan dari orangnya. Ada yang menjadi fardu kifayah bagi dia, ada yang menjadi sunnah saja bagi dia. Tapi hal-hal yang setiap muslim harus mengerjakannya dengan benar karena mengkaruhi sahnya ibadah, sahnya muamalah, itu haruslah dipelajari. Tidak boleh tidak mempelajarinya. Meskipun apa? Kata para ulama, meskipun dia harus safar. Meskipun dia harus safar untuk mempelajarinya. Di antaranya adalah tata cara salat yang di dalamnya terkandung misalkan mempelajari bacaan tasyahud. Fa in ajaza, kalau sudah belajar enggak bisa juga karena tidak terbiasa dengan melafalkan bahasa Arab, tarjama, maka dia wajib membaca terjemahannya. Wajib yang dia baca, yang dia ucapkan adalah terjemahannya dengan bahasa manapun. Kalau memang tidak bisa, tapi sambil terus belajar bahasa Arabnya, karena syaratnya adalah harus dengan berbahasa Arab dalam mengerjakan rukun-rukun tersebut. Ini terkait dengan rukun tasyahud. Rukun yang berikutnya adalah salawat kepada Nabi SAW di tasyahud akhir. Maka beliau katakan summa yusalli ala Nabi SAW, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Tapi bagaimana cara mengerjakan salawat? Saya katakan mengerjakan salawat pun ada minimal dan ada sempurnanya. Sebagaimana tadi tasyahud lafadznya. Apa minimalnya? Minimalnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Kalau seandainya sekarang sedang buru-buru, salatnya buru-buru, ingin membaca salawat Ibrahimiyah yang sempurna, lafadznya panjang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan seterusnya, ini enggak sempat nih. Ada hal yang mengharuskan dia segera, maka tidak mengapa dia mencukupkan dan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Salatnya sudah sah. Karena itulah minimal bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun sempurnanya, maka sempurnanya tentunya adalah yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah, di mana disebutkan dalam lafadznya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina. Disebutkan pada sebagian riwayat ada tambahan fil alamina innaka Hamidun Majid, atau ada sedikit perbedaan juga pada riwayat yang lain tentang salawat Ibrahimiyah tersebut. Itu yang sempurnanya, itu akmalus salawat, salawat yang paling sempurna. Maka kalau bisa yang lebih afdol dia kerjakan sempurna tersebut, salawat Ibrahimiyah. Tapi kalau ada yang mengharuskan dia untuk mencukupkan dengan yang wajib, dia kerjakan yang wajib. Disitulah seorang muslim harus faqih dalam dirinya sendiri, di dalam menentukan
Ketika dia dihadapkan suatu perkara, tidak mungkin untuk mengerjakan dua-duanya antara yang dua hal yang baik, maka dia pilih mana yang lebih prioritas. Misalkan dia dihadapkan pada suatu urusan di mana harus mengerjakan sholat secepat mungkin, karena ada maslahat lain yang mengharuskan dia untuk buru-buru, maka dia tidak mengapa mengerjakan hal-hal yang wajib saja yang menjadikan sholatnya sah. Tapi kalau tidak ada hal yang mengharuskan dia untuk segerakan, maka alangkah baiknya dan sangat dianjurkan untuk sholat sesempurna mungkin yang mengerjakan semua yang afdal di dalam rukun-rukunnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagai kalian melihat aku salat. Maka inilah pentingnya kita mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar ingin salatnya sah saja, bukan. Tapi ingin menjadikan salat kita adalah salat yang sempurna, sedekat mungkin dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan keutamaan yang lebih sempurna pahala yang dia dapatkan. Ini rukun yang sebelum akhir. Rukun yang terakhir adalah salam. Namun sebelum salam ada hal yang disunahkan, yaitu apa? Berdoa. Maka beliau katakan wa yundabu ba'dahu du'a, dan disunnahkan yaitu dianjurkan setelah salawat tadi berdoa. Bima yajuzu min amri dini wa dunya, dengan doa-doa yang boleh baik dalam urusan dunia maupun agamanya. Terserah mau urusan doa seperti apa, tidak mengapa. Doa yang tidak warid lafadznya, tidak datang lafadznya dia buat sendiri, tidak mengapa. Yang penting apa? Tidak mengandung unsur yang diharamkan di dalam berdoa. Bukan berdoa kepada selain Allah, bukan berdoa keburukan untuk dia sendiri, bukan berdoa untuk kejelekan orang lain. Yang demikian tidak diperbolehkan. Tapi kalau doa-doa yang boleh, meskipun bukan pada lafadz yang datang dari hadis-hadis Nabi SAW, maka pada asalnya doa itu boleh dan bebas orang ingin berdoa apa saja. Adakah doa yang lebih afdal? Ada, yaitu doa yang datang lafadznya dari Nabi SAW, diajarkan oleh Nabi SAW, karena tentunya itulah yang paling utama. Karena Nabi SAW telah diberikan keutamaan jawami'ul kalim. Ucapan Nabi SAW itu ucapan yang singkat, padat, namun memiliki makna yang begitu luas dan dalam. Sehingga doa-doa yang diajarkan Nabi SAW adalah doa yang mencakup kebaikan yang lebih luas dibandingkan doa yang kita karang sendiri dalam lafadz yang lebih singkat. Nah, beliau katakan wa min afdalihi, di antara doa yang afdal, di antaranya, bukan yang paling, tapi wa min afdal, di antaranya. Beliau ajarkan, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Begitu juga doa yang lain, meminta perlindungan dari azab kubur, azab neraka, dari fitnah dajjal, itu pun termasuk hal yang dianjurkan. Wa yundabu kaunuhu, dan dianjurkan doanya itu lebih singkat dari tasyahud dan lebih singkat dari salawat pada Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu landasan tentang hal ini. Nah, secara umum Nabi SAW tidak membatasinya. Tsumma yusallim, terakhir maka dia salam. Ini rukun yang terakhir dalam salat, yaitu salam. Apa minimal salam? Dalam ibadah-ibadah syariah yang sifatnya qauliyah, kita perlu tahu mana minimalnya, mana qadrul mujzi'nya, mana yang menjadikan itu sudah sah, mana yang itu sempurna. Kalau itu ada yang sempurnanya. Minimalnya dalam salam, maka dia ucapkan assalamualaikum. Kalau dia hanya mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, sudah sah salamnya, salatnya? Katakan sah, karena kata assalamualaikum sudah disebut salam. Karena Nabi SAW memerintahkan pada orang yang salah itu summa salim, kemudian salamlah. Wa akhiruhu salam. Awalnya takbir dan akhirnya adalah salam. Maka kata assalam sudah tercukupi dengan kata assalamualaikum. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal ditambahkan assalamualaikum warahmatullahi. Apakah ada wabarakatuh?
sabit tambahan wa barakatuh pada sebagian riwayat, maka kata bagian para ulama boleh juga mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi pun tidak mengapa. Multafitan disunahkan ketika salam, ini sunnah. Ingat, bedakan antara menoleh dengan salam. Salam itu apa? Membaca assalamualaikum. Kalau menoleh itu tidak disebut salam. Itu adalah hal yang disunahkan ketika salam. Maka disunahkan ketika salam yultafitan an yaminihi, menoleh ke kanan sampai terlihat pipi yang kanannya. Disertai ketika itu dia niat keluar dari salat. Kenapa beliau katakan disertai harus niat keluar dari salat? Karena sebagian para fuqaha dalam mazhab berpendapat di antara rukun salat adalah adanya niat selesai salat. Namun yang muktamad itu tidak menjadi rukun. Dalam artian sudah salam itu sudah selesai salatnya. Tidak harus ada niatan. Jadi kalau dia salamnya itu dalam keadaan ghaflan, dengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikutan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah sempurna salatnya. Meskipun ketika itu mungkin dia sedang kemana-mana pikirannya, nggak tahu apa yang dia ucapkan, tapi karena sudah biasa mengucapkan, sudah selesai tasyahud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah salatnya. Wassalamu ala man yaminihi, begitu juga disunahkan salam untuk salam kepada orang yang kanan, diniatkan untuk adanya malaikat dan juga kaum muslimin yang ada di sebelah kanannya. Kemudian dia salam untuk yang ke kiri dengan menoleh ke arah kirinya. Dan yang menjadi rukun dalam salat, salam yang pertama atau yang kedua? Atau dua-duanya? Yang pertama, yang kedua adalah sunnah. Sehingga kalau seandainya makmum lanjut rakaat yang kurang setelah selesai salam pertamanya imam, boleh? Boleh, hanya saja apa? Hanya saja dia kehilangan keutamaan mengikuti imam di salam yang kedua. Tapi kalau makmum berdiri sebelum imamnya selesai dari assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum, apa hukum salatnya makmum? Dia dikatakan telah menyelisih imam, dan bagian para ulama mengatakan batal kalau dia tahu itu tidak boleh tapi sengaja dia lakukan, kecuali dia niat memang sudah ingin niat lepas dari salatnya imam. Sebelum imamnya selesai dia sudah niat lepas karena buru-buru, ini imam salamnya lama, assalamu, buru-buru, ya sudah dia niat ingin melepaskan salat, tidak mengikuti lagi. Karena ini namanya apa? Niat mufaraqatul imam, dan itu boleh bagi makmum, baik di tengah-tengah salat maupun di akhir salat sebelum imamnya selesai salat. Itu namanya niat mufaraqatul imam. Misalkan dia lihat bahwasanya ini imam salatnya lama, saya sedang buru-buru, ya sudah, niat lepas dari jamaah, dia kerjakan, lanjutkan sendiri salatnya. Itu niat mufaraqatul imam. Itu tidak mengapa. Tapi kalau tanpa ada niat mufaraqatul imam, dia sudah bangun sebelum imamnya selesai dari salam yang pertama, maka sebagian para ulama mengatakan kalau dia tahu hukumnya batal salatnya. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya tidak batal salatnya. Wallahu taala alam. Sudah masuk waktu Isya ya. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian melanjutkan sedikit beberapa sunnah-sunnah setelah salat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang sifat salat ini yang beliau sampaikan di sini terkait dengan sunnah-sunnah selesai salat. Tadi telah kita ketahui bersama selesai akhir salat adalah ketika salam. Maka kalau seorang sudah selesai salam, sudah berakhir salatnya. Hanya saja selesai salat ada sunnah-sunnah yang dianjurkan bagi seorang untuk melakukannya sebelum dia beranjak pergi dari tempat salatnya. Maka disebutkan di sini, saya loncat beberapa pembahasan seperti pembahasan makmum memperpanjangkan duduknya. Intinya tidak mengapa kalau memang itu makmum yang mengikuti imam, tapi kalau makmum masbuk maka tidak dianjurkan dia memperpanjang setelah imamnya salam, kecuali memang di posisi tasyahudnya. Setelah itu beliau katakan
Wa yundabu dzikrullahi ta'ala, dan dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu selesai salat dianjurkan untuk berzikir, dan yang paling afdal adalah berzikir sebagaimana berzikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dengan istighfar, kemudian membaca syahadu an la Allahumma antas salam minkas salam tabarakta al jalal wal ikram, dan seterusnya yang itu bisa kita baca di kitab-kitab terkait dengan doa-doa dan zikir, insyaallah taala disebutkan. Bisa antum baca di situ bagaimana zikir-zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat pelaksanaan zikirnya? Beliau katakan wa du'a, dan juga dianjurkan berdoa sirran, secara sir dalam artian sir itu tidak dijaharkan. Dalam mazhab yang mutamat adalah sir, tidak jahar, menyelisihi pendapat mayoritas para ulama karena sebagian pendapat jumhur, karena jumhur pendapat adalah dengan jahar baik imam maupun makmum. Adapun dalam mazhab maka bacanya adalah sir, kecuali tidak membaca sir adalah, yaitu maksudnya kecuali tidak membaca sir berarti dijahar, kecuali imam yang membaca zikir dengan tujuan mengajarkan kepada makmum, maka al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat tidak mengapa dia menjaharkan sampai dia rasa makmumnya sudah belajar, sudah bisa, tanpa harus dia ajarkan lagi. Maka kembali ke hukumnya yaitu sir, baik ketika berzikir maupun berdoanya. Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalah wa akhirah, dan ketika dia berdoa dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di awal doa maupun di akhir doa tersebut. Dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kan salawat kepada Nabi sallallahu itu pun adalah ibadah. Maka bisa masuk dalam kategori sebenarnya dia bertawasul dengan beribadah terlebih dahulu sebelum dia meminta berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi, sebelum dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah juga wa yaltafitul imamu lidzikri wa du'a. Kemudian imam dia berpaling untuk berzikir dan berdoa, yaitu berpaling dari arah kiblat. Berpalingnya kemana? Beliau katakan fayaj'alu yaminahu ilaihim, dia jadikan arah sisi kanannya ke arah makmum, wa yasarahu ila kiblah, dan kirinya ke arah kiblat. Sebagian para ulama berpendapat imam itu setelah dia salat, maka ketika berzikirnya dia mengarah setengah, misalnya 90 derajat ya, tidak 180 derajat. Sebagian lain berpendapat tidak 180 derajat, yaitu dia mengarah ke arah makmum. Dan wallahu ta'ala mungkin itulah yang lebih akrab. Namun dalam mazhab disebutkan para fuqahanya adalah dia cukup dengan mengarahkan sisi kanannya. Dan kita ketahui dalam masalah tersebut tentunya permasalahan ijtihadiyah, sifatnya la ijtihad, ya wallahu ta'ala alam. Yang lebih akrab dia mengarahkan ke arah makmumnya ketika dia berzikir. Wa yamkuthul ma'mum wa yufariqul imam musallahu aqiba faraqihi in lam yakun thamma nisa. Kemudian kalau setelah selesai sholat maka imam dianjurkan untuk langsung meninggalkan tempat sholatnya kalau di sana tidak ada perempuan. Maksudnya apa? Kalau misalkan di tempat sholat di situ tidak ada batasan atau tidak ada penghalang antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, maka ditunggu sampai jamaah perempuan bubar supaya tidak terjadi berkerumun bersama jamaah perempuan, karena itu akan bisa menimbulkan fitnah. Dan itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat tidak berpaling dulu sebelum para perempuan itu keluar dari masjid, karena sebagian para perempuan pun ada yang mereka sholat di masjid, dan itu tidak mengapa, boleh, bukan tidak boleh. Hanya saja yang lebih afdal bagi perempuan baik sholat wajib maupun sholat sunnah adalah di rumah. Namun bagi laki-laki sholat wajib di masjid, adapun sholat sunnah di rumah yang lebih afdalnya. Kalau bagi perempuan maka baik yang wajib maupun yang sunnah kedua-duanya yang lebih afdalnya adalah di rumah. Maka kalau sholat berjamaah mau laki-laki tidak bubar terlebih dahulu sebelum perempuannya bubar. Ini pada kondisi di mana tentunya kita pahami tidak ada jalan yang khusus bagi perempuan dengan laki-laki sehingga tidak terjadinya berkerumun bersama, tidak terjadi ikhtilat. Wallahu ta'ala alam. Adapun kalau misalkan perempuan sudah punya pintu keluar sendiri, maka
hal tersebut tidak mengapa, wallahu ta'ala a'lam. Wa yamkusul ma'mum hatta yaqumal imam, dan dianjurkan bagi makmum untuk diam dulu sampai imamnya berdiri. Ini kalau dia tahu imamnya tidak akan berlama-lama dan tidak memiliki keperluan, dianjurkan untuk menunggu imam terlebih dahulu yang meninggalkan. Tapi kalau dia punya suatu keperluan atau dia tahu imamnya ini setelah zikir akan terus diam dulu di tempatnya, ya nggak apa-apa, dia nggak harus ngikutin imamnya. Misalkan ba'da subuh ingin duduk sampai meninggi matahari, makmumnya ya nggak harus juga nungguin imam kalau makmum punya keperluan yang lain. Tapi kalau tidak, maka tentunya lebih afdalnya dia tunggu. Nah, ini sifatnya adalah jaiz saja, boleh. Allah taala a'lam. Kemudian waman arada naflan, dan barang siapa ingin mengerjakan salat nafilah, salat sunnah, ba'da fardhihi, setelah salat wajibnya, baik salat inilah salat rawatib maupun bukan salat rawatib. Salat rawatib kalau itu ada salat-salat yang ada rawatibnya, atau kalau bukan salat rawatib misalkan ingin mengerjakan salat yang lainnya, salat mutlak, intinya salat sunnah lah, cakup salat sunnah. Nudibal faslu bi kalam, maka dianjurkan, tidak sampai wajib tapi dianjurkan. Dianjurkan untuk apa? Untuk memisah antara salat wajibnya dengan salat sunnahnya tadi dengan kalam, dengan berbicara. Jadi nggak langsung selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian langsung salat sunnah. Harus ada pemisah. Pemisahnya apa? Kata para ulama, pemisahnya bisa dua, dengan kalam, dengan berbicara. Berbicara ini sebagian para ulama memasukkan zikir pun termasuk, namun tentunya lebih afdolnya selain zikir ada kalamun nas, karena zikir bukan kalamun nas, makanya zikir tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kalamun nas, kalamun nas itu maksudnya ngobrol. Misalkan setelah selesai salam ngobrol sama teman sebelahnya, gimana kabarnya? Oh iya alhamdulillah. Sudah nggak apa-apa sholat di situ, karena sudah apa? Sudah dipisah dengan kalam. Jadi untuk memisahkannya supaya tidak dianggap ini berlanjut berrentet langsung antara wajib dan nafilah, maka dia pisah dengan kalamun nas. Ngobrol misalkan dengan sebelahnya, meskipun ngobrolan yang singkat, tapi yang penting sudah mencakup kalam, karena yang namanya kalam adalah dengan satu kata. Kalamun lafdzun mufhimun kasdaqim. Dalam bahasa Arab kalam disebut kalam kalau sudah memberikan makna ifadah. Maka kalau misalkan bertanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya sudah, sholat di tempat nggak masalah. Sudah ada fasl. Atau kalau tidak dengan kalam, au intiqalin. Atau kalau tidak dengan kalam, dia nggak ngobrol, maka cara memfasalnya, cara memisah antara sholat wajib dan sholat sunnah dengan pindah. Wahwa afdal, dan itu yang lebih afdal. Itu yang lebih afdal. Karena yang diriwayatkan datang riwayat bahwasanya ada larangan atau ada anjuran untuk tidak menggabungkan langsung antara salat wajib dengan salat sunnah kecuali dipisah dengan kalam atau dengan pindah tempat. Pindah tempat itu lebih afdal. Wa fi baitihi afdal, dan kalau pindahnya langsung ke rumah, salat sunnahnya di rumah itu lebih afdal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, afdalu salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sallu ayuhan nas fi buyutikum, wahai manusia salatlah kalian di rumah kalian. Kemudian ada yang lain, afdalus salatul mar'i fi baitihi, sebaik-baik salat seorang adalah di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Dari hadis tersebut para ulama, jumhur para ulama mendapat bahwasanya salat rawatib itu kalau ditanya mana yang paling afdal, bukan masalah boleh, tapi mana yang paling afdal adalah di rumah. Kalau di masjid boleh tidak? Boleh. Karena tidak ada larangan untuk salat di masjid. Tapi kalau ditanya yang lebih afdal, Nabi SAW merintahkan yang paling baiknya. Bahkan Rasulullah merintahkan ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikan salat-salat kalian itu ada di rumah kalian. Wala taj'aluha qubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan bukan tempat salat. Orang enggak pernah salat sunnah di rumah, tapi rajin salat di masjid. Yang sebut kalau dikatakan boleh, hanya saja menyelisih yang afdal. Oleh karena itu datang bagian riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala ditanya tentang bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan beliau salat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian keluar. Kemudian pulang lagi datang salat 2 rakaat, kemudian setelah maghrib beliau datang lagi masuk salat 2 rakaat, kemudian setelah salat isya datang lagi salat 2 rakaat. Kemudian sebelum salat subuh beliau pun salat 2
rakaat. Menunjukkan bahwasanya kebiasaan Nabi SAW, sunnah Nabi SAW yang rutinitas, lebih seringnya Nabi SAW mengerjakan sholat rawatib itu di rumah. Tapi ada sebagian riwayat Nabi SAW sholat di masjid. Kata jumhur para ulama, mayoritas para ulama menyebutkan itu menunjukkan boleh pada sebagian waktu kalau misalkan ada hajah. Ada hajah misalkan apa? Dia nggak bisa pulang ke rumah, ada keperluan. Atau mungkin khawatir kalau sholat di rumah malah tidak jadi sholat. Sibuk saya, sudah sampai rumah itu sudah ada aja yang dikerjakan. Padahal lebih afdolnya pun menjadikan sholat di rumah, menghidupkan sunnah Nabi SAW ini, dan juga mencontohkan kepada anggota rumah kita, orang yang tinggal di rumah kita, tentang sholat. Ajarkan mereka. Anak itu akan mengikuti orang tuanya ketika dia sering melihat orang tuanya. Nah, kalau kita perhatikan, ada sebagian anak kecil, anak yang bahkan dia belum balik dan belum tahu apa yang dikerjakan, bisa mengikuti gerakan sholat. Kenapa? Sering melihat orang tuanya sholat. Saya pernah ditampilkan, waktu itu dia seorang psikolog. Dia membahas tentang kebiasaan anak itu dipengaruhi kebiasaan orang tua. Dia tampilkan video seorang anak bawa mainan pura-pura nelpon sambil jalan keliling-keliling. Ternyata usut diusut, oh orang tuanya sering nelpon jalan keliling-keliling. Anak kecil. Ada yang lain, anak kecil sholat. Ternyata usut diusut apa? Dia dengar azan, gerak sholat. Usut diusut ternyata sering melihat orang tuanya sholat. Maka kita sebagai orang tua contohkan kepada anak-anak kita. Tidak bisa mengucapkan dengan lisan, contohkan, ajarkan mereka keteladanan dengan perbuatan. Di antaranya melalui hal ini, yaitu mengerjakan sholat sunnah di rumah, baik sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah yang mutlaq. Dan jangan kita kosongkan rumah kita dari sholat. Wala taj'aluha qubura, jangan kalian jadikan rumah kalian itu sholat. Maka beliau katakan wa fi baitihi afdal, dan bagi rumahnya itu lebih afdal. Tapi sholat rawatib yang mana? Rawatib yang malam saja atau rawatib yang siang saja? Jumhur para ulama berpendapat semua rawatib pada sholat 5 waktu yang lebih afdalnya di rumah. Namun sebagian para ulama yang lain berpendapat sebagian itu kalau yang malam itu di rumah, yang siang di masjid. Karena ada hadis dari Ibnu Abbas tadi. Tapi jumhur membawa itu dilakukan Nabi SAW karena ada keperluan. Adapun rutinitas yang lebih sering adalah di rumahnya. Maka hidupkan sunnah ini di rumah-rumah kita. Hidupkan rumah kita dengan sholat sunnah. Adapun sholat wajib laki-laki di masjid, perempuan lebih afdolnya di rumah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian beliau membahas sunnah lain dan terkait dengan sholat dalam madhab. Fa in kana fi subhi, kalau itu adalah sholat subuh, fa sunnatu an yaqnuta fi i'tidali rakaat tsaniyah, maka sunnahnya adalah kunut di i'tidal rakaat kedua. Ma'ruf ini permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Kunut dalam sholat subuh dalam mazhab Imam Syafi'i itu termasuk sunnah yang muakkadah, sehingga kalau ditinggalkan sujud sahwi. Dalam mazhab Imam Ahmad dan mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak termasuk yang masyru', tidak termasuk sunnah. Di sini berarti para ulama berselisih dalam masalah yang sunnah yang mana? Yang sunnah mengerjakan kunut atau sunnahnya tidak mengerjakan kunut. Dan hal seperti itu adalah sifat ijtihadi. Karena ada beberapa riwayat yang satu dengan yang lainnya itu secara zahirnya bertentangan. Bagaimana menjamaknya itu pun tentunya berbeda dalam sudut pandang para ulama. Bagaimana menggabungkan riwayat-riwayat tersebut. Dalam mazhab merajihkan itu adalah melakukan kunut, dan tentunya permasalahan seperti ini sudah masyhur dan sering kita dengar jadi khilaf di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i adalah sunnahnya dia kunut di rakaat kedua dari sholat subuh dengan membaca doa kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Fa in kana imaman, maka kalau dia imam mengganti lafadznya dengan Allahumma hdina, bukan Allahumma hdini. Wala tata'ayyanu hadhil kalimat, dan lafadz kunut itu enggak harus seperti itu. Maksudnya enggak harus Allahumma hdini fiman hadait. Kata para ulama, kunut itu kan doa. Maka lafadz kunut boleh ditambah dengan doa atau boleh menggantinya juga dengan lafadz yang lain, tidak baca Allahumma hdini fiman hadait. Baik pada kunut subuh maupun pada kunut witir. Kalau permasalahan kunut witir beda lagi. Bukan hanya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain pun pendapat tentang kunut witir. Tapi kalau pada kunut subuh terjadi khilaf antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lainnya.
Intinya pada lafadz kunutnya la tata'ayyan, tidak harus kalimatnya adalah Allahumma hdina fiman hadait kemudian mencukupkan, enggak boleh ditambah, tidak. Para ulama tidak mengatakan demikian. Kunut itulah doa, boleh ditambah dengan doa yang berikutnya. Maka kita dapati sebagian para imam mungkin memperpanjang kunut, tidak mengapa. Karena itu adalah memang kesempatan untuk berdoa di posisi tersebut. Summa yusalli Nabi, kemudian di akhir kunut dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yundabu raf'u yadayhi, dan dia angkat kedua tangannya duna mashi wajhihi, tanpa membasuh wajahnya ataupun dadanya. Wa yajharu bihil imam, imam menjaharkan kunut tadi, fayu aminul ma'mum, ma'mum mengaminkan doa yang didengarnya. Wa yusyariku fis sana, dan ikut dalam memuji. Ikut dalam memuji ini misalkan pada lafaz innaka taqdi wa la yuqda alaik, pada lafaz fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la ya'izu man adait wa la yazilu man walait. Ini bukan diaminkan karena ini bukan doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu bukan lafaz doa. Maka kata para ulama bukan diaminkan. Yang diaminkan Allahumma hdina fi man hadait, itu lafadznya doa. Wa afina fi man hadait. Adapun fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ini bukan meminta, ini menetapkan. Sungguhnya engkau menetapkan apa yang engkau tetapkan, dan tidak ada yang menetapkan ketetapanmu. Maka bukan dengan diaminkan pada lafadz tersebut. Maknanya bukan meminta ketika itu. Maka beliau katakan wa yusyariku fis sana, ketika memuji, ini adalah lafadz memuji. Maka makmum pun memuji, makmumnya pun mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, bukan mengaminkan. Jadi di sini perlu dipahami maknanya. Jangan ketika imamnya bukan melafalkan permintaan malah diaminkan. Kurang tepat posisi mengaminkan. Wa in lam yasma, kalau ternyata enggak mendengar doanya imam, kunutnya imam, qanat sendiri. Wal munfarid yusirbu, adapun orang yang salat sendiri maka dia mensirkannya. Wa in nazala bil muslimin nazilah, kalau ternyata kaum muslimin sedang dimpa nazilah, suatu hal yang menyulitkan, qanatu fi jami'i salat, maka kunutnya pada setiap salat. Kalau ini disebut kunut nazilah. Demikian selesai pembahasan tentang bab sifat salat, dan berikutnya beliau lanjutkan tentang bab ma yufsidu shalah, bab tentang perkara-perkara yang merusak salat dan dimakruhkan di dalam salat, dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencukupkan salawat dengan Allahumma sholli ala Muhammad di dalam salat. Di dalam salat atau di luar salat? Hanya mencukupkan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau terkait dengan salatnya sah atau tidak, tadi kita ketahui salatnya sah karena itu minimal dia membaca salawat, sudah dikatakan bersalawat. Tapi kalau dikatakan mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah dia melanjutkan, yaitu membacanya dengan salawat yang dikenal atau diistilahkan dengan salawat Ibrahimiyah, yaitu ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya tentang hukum salatnya sah. Bagaimana merutinkannya? Merutinkannya ya boleh hanya saja apa? Khilaf, menyelisih yang lebih afdal, khilaful afdal, yang lebih afdalnya. Wallahu taala a'lam. Nah, ada yang silakan.
Apanya yang di sholat sunnah saja? Selesai sholawat. Nah, yang pertama kunut dalam sholat subuh dalam mazhab itu sunnah muakkadah. Kenapa harus sujud sahwi? Karena sunnah muakkadah. Jadi perlu kita ketahui dalam mazhab Syafi'i amalan-amalan sholat itu terbagi 3. Pertama rukun, kedua sunnah. Disilahkannya sunnah bukan wajib. Dalam artian meninggalkannya pun tidak mengapa, tidak berdosa. Sunnah muakkadah hanya saja khilaful aula, khilaful afdal. Yang ketiga adalah hayatus shalah, yaitu sunnah-sunnah yang tidak sampai pada derajat muakkadah. Nah, apa fungsi pembagian hal tersebut oleh para ulama? Fungsinya adalah kalau rukun ditinggalkan tidak sah salatnya. Kalau selain rukun sah, hanya saja ada yang kalau ditinggalkan dia sujud sahwi, ada yang tidak perlu sujud sahwi. Kalau dia masuk dalam kategori sunnah muakkadah, maka dia sujud sahwi. Sunnah muakkadah dalam mazhab itu ada 2, yaitu apa? Kunut pada salat subuh dan tasyahud awal. Kalau seorang meninggalkan tasyahud awal, maka dalam mazhab dia tasyahud sujud sahwi. Begitu juga ketika kunut. Ini perlu kita pahami perbedaan pembagian ini dengan mazhab yang lain. Mungkin ada yang pernah belajar mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Hambali pembagiannya bukan sunnah muakkadah, tapi rukun, wajib dan sunnah. Nah, wajib ini dalam mazhab Hambali itu diantaranya tasyahud awal, kemudian takbir intiqalat, kemudian zikir-zikir dalam rukuk dan sujud dan juga gerakan-gerakan. Nah, yang seperti ini kalau ditinggalkan karena lupa sujud sahwi, kalau karena sengaja maka batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i ditinggalkan sengaja pun tidak batal, tapi diperintahkan untuk sujud sahwi. Kenapa demikian? Melihat pada dalil-dalil yang ada, adapun pada tasyahud awal jelas dan Anas yang sharih Nabi SAW sujud sahwi ketika meninggalkan tasyahud awal. Adapun pada kunut, maka dalam madhab itu dihukumi seperti tasyahud awal karena ada riwayat bahwasanya Nabi SAW kana yaqnutu hatta farqad dunya. Beliau Nabi SAW kunut sampai beliau meninggal. Maka hal tersebut yang dirojikan di dalam madhab. Wallahu ta'ala alam. Jadi karena memang itu masuk pada sunnah yang muakkadah, makanya sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi gimana? Saya tanya, sujud sahwi dalam mazhab hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Dalam artian tidak sujud sahwi, sah sholatnya? Sah. Karena sujud sahwinya pun itu sunnah dalam mazhab. Wallahu ta'ala alam. Kedua, kalau membaca doa sebelum salam hanya di sholat sunnah, bukan di sholat nafilah, bukan sholat wajib. Apakah dikatakan apa? Menyelisihi sunnah? Katakan iya, menyelisihi sunnah. Namun perlu kita pahami di sini khilafus sunnah itu apa? Khilafus sunnah yaitu dia meninggalkan sunnah, meninggalkan hal-hal yang mustahab. Itu khilafus sunnah di situ. Dalam artian hukumnya boleh tidak? Boleh. Misalkan seandainya tidak membaca bahkan pada sholat fardu maupun pada sholat nafilah pun tidak membaca, tidak mengapa, sholatnya sah. Tapi kalau dia meyakini itu termasuk sunnah sholat, dia tidak mengerjakannya, kita katakan dia yukhalifu sunnah, menyelisihi yang sunnah, yaitu meninggalkan yang sunnah. Sunnah di situ jangan dipahami sunnahnya adalah sunnah syariat, bukan. Maksudnya khilafu sunnah pada ibarah seperti itu adalah jawaz, boleh, yaitu meninggalkan hal yang afdal atau hal yang mustahab. Ada ibarah lain khilafu sunnah kalau perkara yang wajib, maka disitulah dikatakan menyelisihi syariat karena meninggalkan yang wajib. Wallahu ta'ala alam. Selesai sholat. Doa sebelum salam atau doa yang mana? Bahkan Nabi SAW tidak menentukan harus doa tertentu. Hanya Nabi SAW merasakan wa anta wa dubura kullas salah, dan engkau berdoa di akhir-akhir salat.
Di situ dubur kulli salah, di akhir salat atau di penghujung akhir salat. Sebagian para ulama menafsirkannya sebelum salam, sebagian lain setelah salam. Itlaq mutlak. Yang seperti itu, dalil yang mutlak seperti itu tidak boleh kita khususkan. Karena Nabi SAW tidak membatasi bacaannya, doanya harus doa yang warid seperti itu. Oleh karena itu para ulama tidak menyebutkan doanya itu harus yang dibaca juga oleh Nabi SAW, karena itu adalah tempat di mana Nabi SAW sendiri mengabarkan itu adalah waktu untuk berdoa. Dubur qala shalah, di akhir penghujung salat. Maka sunnahnya adalah berdoa. Kalau ditanya yang lebih afdol, doa-doa yang datang dari Nabi SAW, yaitu yang beliau ajarkan. Maksudnya diajarkan dalam salat maupun di luar salat lafadznya. Kalau berdoa selain yang datang dari lafadz Nabi SAW, boleh tidak? Boleh, dalam permasalahan berdoa. Allah Ta'ala. Mungkin satu lagi kalau ada. Mengkhususkan memperlama sujud di sujud yang akhir dalam salat, apakah termasuk hal yang diperbolehkan atau tidak? Tidak ada dalil yang mengkhususkan pada sujud akhir. Yang ada adalah keumuman sujud ketika bersujud, maka tidak perlu dikhususkan, tidak perlu memandang bahwasanya sujud yang akhir itu adalah khusus waktu berdoa, tapi di sujud-sujud yang lainnya. Kalau meyakini ada ini lebih afdoliyah di sujud yang akhir, tentunya perlu dalil tersendiri yang mengkhususkan hal tersebut. Namun dalil yang ada adalah keumuman bahwasanya waktu yang terdekat untuk seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa, dan di situ tidak ada taqyid, tidak ada pengkaitan dengan sujud yang akhir. Dan dalam hal ini juga kita perlu perhatikan, apabila dia seorang imam, maka jangan hanya melihat kondisi diri sendiri. Dalam artian bisa jadi ada makmum yang tidak bisa untuk mengikuti memperlama sujud, maka itu dilakukan di sholat sendiri. Kalau memang dia tahu makmum tidak berkenan untuk mengikutinya di dalam memperlama sujudnya, karena itu termasuk hal yang mungkin dia akan memperpanjang doanya di dalam sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan bahasan berikutnya pada pertemuan mendatang. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT berikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal saleh, dan menjadikan amal kita termasuk amal-amal yang diterima isinya. Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.